Assalamualaikum, balik lagi kawan-kawan. Ya, ini vlog kedua saya. Vlog pertama kemarin saya di lahan. Ya, kalau yang belum lihat, silakan dilihat. Kalaupun masih ada kesalahan, mohon dimaklumi karena masih belajar. Ya, nah, jadi di vlog kedua ini saya cukup di rumah aja karena mau sedikit sharing-sharing tentang anak muda itu mesti nulis. Ya, jadi saya spontan aja menyampaikan ini karena kebetulan saya ngalamin sendiri ya. Jadi waktu masih muda itu ya alhamdulillah saya terpikir untuk belajar nulis waktu itu. Sekira waktu itu nggak terpikir ya mungkin, ataupun sekarang ya setelah eh, belum berumur memang ya, tapi setelah menikah baru belajar nulis itu kayaknya kok agak agak berat gitu, karena walaupun selisihnya cuma 5 tahun itu memang terasa kali perbedaan energi sewaktu kita masih muda, masih belasan, masih awal-awal 20-an ya. Dengan usia mendekati 30-an itu memang energinya perbedaannya sangat terasa. Jadi memang mumpung masih muda, ya, mumpung energinya masih prima, masih bisa all out, yaitu kita optimalkan untuk belajar hal-hal yang memang memang sulit, yang memang perlu banyak energi. Misalnya nulis ya, karena nulis ini itu energinya memang banyak ya, energi pikiran. Terus hmm, karena nggak langsung bisa di apa ya, di monetize ya, diuangkan. Kerjaan sulit tapi nggak bisa langsung diuangkan. Kalau udah agak berumur sedikit itu kan, setiap pekerjaan kalau bisa mesti diuangkan gitu ya. Nah, jadi mumpung masih muda memang perlu, ya disitulah latihan hal-hal yang sulit termasuk nulis. Kenapa nulis ini penting menurut saya ya, bagi saya pribadi ya, yang memang itu pengalaman saya, ya itu sangat penting sekali, sangat penting sekali. eh, Baik dalam hal untuk wawasan ya, maupun sampai hal-hal yang mencakup dalam mencari uang lah, istilahnya mencari rezeki, atau untuk melancarkan misalnya yang mau lanjut ke S2, S3, nah itu juga banyak membantu sekali nulis itu. Ya. Nah, jadi mumpung masih muda memang sempatkanlah belajar nulis ya, optimalkan. Itu. Kalau pengalaman saya itu umur 20, umur 19 tahun ya. 19 tahun saya mulai belajar nulis pas awal-awal kuliah itu. Awal-awal kuliah ya nulis saja apa yang terpikir saya tulis ya. Apa yang saya pikirkan saya tulis, yang menurut saya benar saya tulis gitu waktu itu. Jadi saya tulis yang memang menurut saya benar, saya tulis ya. Nggak peduli saya itu memang benar atau enggak. Nggak peduli ada referensinya atau enggak ya waktu itu, pada saat itu, karena masih belajar. Kita nggak tahu, yang penting kita nulis, kita merasa tulisan kita ini benar. Kemudian saya publish ke orang-orang gitu. Waktu itu sosial media itu kan nggak belum 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 seperti sekarang ya kan. Jadi saya posting di majalah dinding di kampus ya. Saya print dulu terus saya posting. PD waktu itu memang PD. Walaupun secara objektif memang tulisannya ya belum bagus. Mungkin wajar karena masih belajar ya. Kalau ada salah, anak muda itu kalau ada salah masih bisa dimaafkan. Ya, karena masih proses belajar. Jadi kalau ada salah-salah sedikit yang mungkin nggak melanggar hukum, itu masih bisa dimaafkan. Itulah kelebihannya masih muda itu. Ya, kemudian setahun kemudian kira-kira setelah saya belajar nulis 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 apa
opini-opini gitu kan, terpikir nih ikut coba apa nulis buku lah kan, waktu itu habis ikut training, habis ikut pelatihan ya penulisan buku dan penerbitan buku. Terpikir waktu itu saya nulis sekitar, kalau dibukukan itu 150 halaman ya, tapi kalau untuk kertas A4 mungkin setengahnya lah, mungkin sekitar ya setengahnya lah sekitar 70 gitu, 70 halaman. Saya tulis setiap hari selama 1 bulan, selesai ya, karena sebelumnya karena saya udah sering nulis ya, walaupun tanpa referensi yang kuat. Begitu juga dengan buku. Dalam menulis buku ini saya mulai menggunakan referensi, walaupun referensinya itu kadang masih apa ya, tulisan-tulisan di internet ya, kita nggak tahu apakah sumbernya ini memang valid atau emang kredibel gitu kan. Nah, tapi itu saya coba eh, jadikan referensi ya, jadi setiap tulisan ya, setiap opini saya dukung dengan referensi. Di situ saya sudah belajar menulis dengan referensi ya. Menulis dengan referensi ya alhamdulillah sudah mulai bagus lah, walaupun masih belum profesional, tapi waktu itu sudah apa, percaya diri untuk makin percaya diri lagi untuk memposting atau mempublikasi tulisan. Ya kebetulan karena di pelatihan sebelumnya itu menulis sekaligus menerbitkan buku ya, jadi saya juga belajar bagaimana cara menerbitkan buku. Belajar nih, jadi naskah pertama yang saya tulis saya edit sendiri, terus covernya saya desain sendiri, terus penerbitnya saya buat sendiri itu, terus saya cetak ya, saya cetak waktu itu sekitar 500 eksemplar ya, ada uang beberapa juta waktu itu terkumpul ya kan. Saya cetak sekitar 500 eksemplar saya cetak, dan alhamdulillah sulit ya, memang sulit jualnya, itu jual satu persatu agak sulit ya. Jadi saya coba tawarkan, waktu itu ada yang beli ratusan, untuk sebagai cenderamata saya tawarkan ya, laku sekitar 200. Jadi ada sekitar ya laku sekitar 300, ada 200 nya lagi bingung saya mau jualnya gimana. Ya udah saya bagi-bagikan aja, yang penting habis gitu kan. Udah balik modal sekitar berapa juta, udah saya bagi-bagikan, karena memang sulit memang ya. Di satu sisi ya mungkin karena bukunya juga belum memenuhi standar ya. Di satu sisi karena memang eh, pasar buku kita itu ya, mungkin minat baca juga belum belum terlalu tinggi kalau di Indonesia ya pada umumnya. Itu jadi langkah pertama saya nulis ya, saya layout sendiri, saya editing sendiri. Nah ini istilahnya buku Carpe Diem istilahnya ya, buku benar sendiri, buku Carpe Diem, buku benar sendiri lah istilahnya ya, pokoknya karena buku yang bagus itu ada tim editingnya, layoutnya beda, jadi ada banyak koreksi dari orang, itu buku yang bagus. Nah tapi ini semua saya kerjakan sendiri sampai proses penerbitan ya. Jadi nanti juga yang mau belajar proses penerbitan bisa silakan cari di internet, banyak sekali bagaimana tahapan-tahapan membuat penerbitan secara indie ya, buat penerbitan sendiri itu banyak sekali. Termasuk salah satu syaratnya yaitu punya akta notaris CV ya, dalam bentuk CV kalau kita ini punya usaha penerbitan. Kemudian nanti diajukan ke ISBN Perpustakaan Nasional. Itu prosesnya nggak sulit dan prosesnya gratis ya, cuma modal di awal itu
buat akta notaris yang menunjukkan bahwa kita punya punya CV penerbitan. Kemudian ya ada tahapan cetak lah, dicetak ini butuh uang, itu butuh dana. Nah itu, proses buku pertama. Ya, terus terang di buku pertama ini ya banyak sekali kritikan waktu itu. Ada beberapa, ya saya ingat dari beberapa selentingan yang saya dengar, ini bukunya buku main-main, buku eceh-eceh. Nah, gitu. Ya tapi nggak apa-apa ya. Ya saya maklum, sekarang saya maklum. Ya walaupun pada saat itu ada rasa nggak enak juga ya kan disebut kayak gitu. Tapi sekarang saya maklum karena memang belum memenuhi standar itu. Tapi alhamdulillah dari situ, walaupun tulisan kita jelek, pasti ada ilmu di situ yang kita dapat. Ya eh, setidaknya kita makin terasa, kemampuan nulis makin terasa, kita punya ilmu tentang penerbitan, tentang publis. Jadi terputus kita sambung lagi. Nah, jadi ya itulah sangat penting ya untuk kita tahu tentang percetakan ya, tentang publishing, tentang menulis. Setidaknya meningkat lah kemampuan literasi kita, wawasan kita itu meningkat. Nah kemudian setelah lulus S1 waktu itu kan, karena rencana mau lanjut S2 memang. Jadi ada kosong sekitar setengah tahun. Nah ini ngapain ya, saya pikirkan ini bagus ya, ngapain. Coba-coba lamar di satu agensi naskah ya. Dia bukan penerbit tapi agensi naskah. Nah jadi penerbit ini order naskah dari sini gitu. Jadi ada beberapa penerbit besar ya, atau yang menengah lah, yang medium. Mereka order naskah dari agensi naskah ini. Saya coba kirim tulisan ke situ dan alhamdulillah diterima. Alhamdulillah diterima. Karena memang yang diterima pada waktu itu bukan orang yang tulisannya sudah bagus, enggak. Tapi yang dia memang punya basic, bisa menulis. Dan kemudian di sana kita diajari tentang tahapan menulis yang secara profesional, yang sesuai standar dengan penerbitan pada umumnya. Nah di situ saya nulis, ada 3 naskah yang saya tulis, dan memang di situ banyak sekali yang saya pelajari di situ ya, tentang menulis itu gimana, tentang eh, mengambil referensi ya, kemudian tentang lebih baik menggunakan kalimat aktif daripada kalimat pasif. Nah, karena itu lebih mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian tentang memilih kata-kata yang lebih populer ya, karena ini kalau biasa kita awal-awal nulis itu kita menggunakan bahasa asing, itu kita merasa kalau menggunakan bahasa asing itu lebih keren gitu ya. Nah, padahal justru sebaliknya, justru kita kalau bisa cari kata-kata atau kita pilih diksi yang populer, yang mudah dipahami. Mana kata yang paling sering digunakan orang, yang semua orang bisa memahami kata-kata ini gitu. Karena buku populer ini kan pangsa pasarnya umum, bukan 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 khusus ke ilmuwan, ke akademisi, enggak gitu. Istilahnya tulisan kita itu mesti renyah gitu istilahnya, mesti renyah. Ya disitulah tiga naskah yang saya tulis, banyak sekali belajar di situ ya, termasuk ya meningkatkan kualitas tulisan. Dari situ, dari proses itu saya semakin mudah waktu itu, karena di pasca sarjana itu kan nulis tesis apa itu ya semakin mudah lah, karena kita udah biasa nulis buku.
ada syarat nulis karya ilmiah ya kan, publish karya ilmiah ke jurnal, kemudian menulis tesis itu jadi lebih mudah karena sudah terbantu dengan track record bisa menulis sebelumnya ya. Jadi kayak tesis itu ada hampir 200 halaman ya, karena udah terbiasa ini nulis sehari misalnya dipatok sekitar 5 halaman. Jadi selama 3 bulan saya fokus depan laptop kerjakan tesis, selesai alhamdulillah ya. Karena kenapa 3 bulan, kalau buku biasanya 1 bulan. Kenapa tesis 3 bulan? Karena memang referensinya itu lebih lebih berat ya. Referensinya itu lebih berat, mesti memang karya-karya ilmiah yang bereputasi. Jadi nulisnya harus sabar karena ini bahkan setiap kalimat itu referensinya bukan cuma satu, itu bisa sampai lebih dari satu setiap kalimat ya, bukan paragraf. Bahkan setiap kalimat itu referensinya bisa lebih dari satu. Nah, bayangkan kalau misalnya dalam satu paragraf ada 5 kalimat, jadi satu paragraf aja 5 minimal ya kan, 5. Bisa lebih dari 5 gitu, bisa bahkan lebih dari 10 bisa. Nah, itu. Ya, alhamdulillah eh, lulus dengan lancar ya kan. Kemudian kemampuan menulis ini juga yang banyak mempengaruhi, menurut saya yang banyak mempengaruhi saya bisa lulus beasiswa baik yang S2 ataupun S3 gitu. Karena kan penilai itu kan melihat ya. Ini bukan bukan menurut saya aja, karena beberapa kawan yang saya tanya juga ya, itu memang salah satu faktor yang penting adalah kemampuan menulis. Itu kemudian juga saya alami ya semasa kuliah di sini, karena di Turki ini kan kuliahnya pakai bahasa Turki ya. Nah, sedangkan bahasa Turki ini bukan bahasa yang mudah dipelajari. Menurut saya grammarnya memang lebih sulit bahasa Turki ketimbang bahasa Inggris. Karena grammarnya dengan bahasa Indonesia itu susunannya agak berbeda, terbalik-balik gitu. Nah, jadi mungkin bagi yang masih muda masih enak lah, agak cepat nangkap gitu kan. Tapi untuk kita yang sudah berkeluarga itu karena bukan cuma satu yang dipikirin ya. Karena untuk belajar bahasa ini harus fokus. Bukan cuma satu yang dipikirin, jadinya agak lebih butuh waktu ketimbang kawan-kawan yang masih SMA, S1 atau S2. Itu. Nah, di sini kuliahnya bahasa Turki ya. Nah, jadi kalau untuk pasca itu syukurnya kan banyak eh, penugasan tulisan gitu ya untuk tugas-tugasnya. Nggak melulu pertemuan ya, kuliah pertemuan, tapi atau nggak ujiannya itu nggak close book, nggak tutup buku gitu, tapi lebih banyak nulis nulis karya ilmiah atau mereview gitu. Nah, ini dengan kemampuan menulis yang sebelumnya ya, kemudian karena keterbatasan masih bahasa ya, alhamdulillah bahasa Turki udah bisa, tapi untuk bahasa akademik terkadang yang masih banyak yang kesulitan ya. Ya alhamdulillah kemampuan menulis ini bisa menutupi kekurangan dalam bahasa. Ya alhamdulillah sampai sekarang IP-nya ya alhamdulillah nggak perlu saya sebut angka, tapi alhamdulillah bagus gitu. Nah, kemudian dalam kehidupan realita ya, ya secara pragmatis ya, atau kita bicara tentang uang, memang menulis ini nggak serta merta bisa buat kita kaya untuk yang penulis-penulis biasa gitu ya. Kalau penulis yang top, yang tenar itu bisa jadi mata pencaharian, tapi untuk kita yang biasa-biasa, yang belum, yang tenar enggak itu kan, yang setengah-setengah lah. Ya memang dia nggak buat kita langsung kaya, karena
Ya kalau setengah-setengah gini kan honornya ya bahkan nggak ada honor gitu kan, bahkan nggak ada royalti. Tapi menulis ini bisa jadi jalan untuk kita jadi kaya gitu. Contohnya apa? Kita lebih rapi dalam menyusun berkas gitu kan. Kita lebih rapi dalam menyusun motivation letter misalnya, atau dalam hal-hal lainnya gitu. Memang dia nggak langsung membuat kaya tapi sebagai jalan. Dan saya sudah membuktikan itu, makanya saya di sini sharing ya. Makanya itu saya ulangi lagi, mumpung masih muda, untuk kawan-kawan ya, untuk adik-adik, mumpung masih muda, silakanlah belajar nulis, optimalkan waktu. Karena kalau sudah agak berumur atau sudah nikah itu sulit sekali untuk mulai. Jadi mulailah sewaktu muda karena energi kalian itu masih besar. Oke, itu dulu kawan-kawan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa bermanfaat lah untuk kawan-kawan ya, juga untuk saya sendiri. Karena saya tujuannya juga eh, buat video ini juga untuk literasi ya. Kalau biasa nulis kan menuangkannya, kalau sekarang karena ngikuti zaman jadi lewat video. Oke, sampai situ dulu kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.